Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap pagi ia menyapu jalanan pasar. Usianya yang sudah cukup lanjut tidak menyurutkan niatnya untuk mengabdi kepada orang banyak dengan caranya sendiri, dengan menjadi juru bersih pasar. Tidak jarang para pedagang di sana meminta tolong kepada sang kakek untuk keperluan bisnisnya. Kakek ini seorang tukang sapu dan sekaligus tukang disuruh-suruh. Suatu malam, pedagang A meminta bantuan si kakek untuk mengantar barang-barangnya ke suatu tempat. Pedagang A memberi tempo. Barang itu mesti sudah sampai sebelum subuh. Sang kakek tak menolak. Di tempat lain, pedagang B meminta tolong hal yang sama. Ia juga memberi batas waktu, subuh hari barang itu harus sudah sampai di tempat. Si kakek mengiyakan. Dan celaka, ketika bertemu dengan pedagang C, kakek itu diminta lagi untuk mengerjakan perintah yang serupa. Juga ada deadline, subuh. Uniknya, lagi-lagi kakek itu menyanggupi. Bagaimana bisa pada saat yang bersamaan, barang-barang berbeda harus diantar ke tempat yang saling berjauhan? Pagi hari, semua barang sudah terkirim ke tujuan. Entah bagaimana mulanya, ketiga pedagang A, B, dan C terlibat dalam obrolan. Sampailah ketiganya pada pembicaraan tentang pengiriman barang subuh tadi. Tiba-tiba mereka terhenyak, sebab ketiganya sama-sama meminta bantuan kepada orang yang satu. Bagaimana bisa barang-barang mereka terkirim pada saat yang bersamaan oleh orang yang sama? Si kakek, tukang sapu? Sejak pagi itulah, pergunjingan perihal karomah kakek, tukang sapu merebak. Manusia yang rendah hati itu tentu bukan orang biasa. Dia tentu kekasih atau walinya Allah. Esoknya, setelah sepanjang hari kemarin para pedagang di pasar sibuk membicarakan karamahnya, si kakek malah tidak muncul. Usut punya usut, ia dikabarkan meninggal dunia. Konon, setelah semua orang tahu akan rahasianya, si kakek bermunajat kepada Allah. Ia berucap kira-kira, "Ya Allah, karena rahasiamu ini sudah tersibak, maka kembalikanlah aku ke sisimu." Dan permintaannya dikabulkan. Fragmen dalam cerita ini mengingatkan kita pada pendapat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Menurut beliau, keberadaan para kekasih Allah atau waliullah akan senantiasa disamarkan atau mastur olehnya. Kita tidak pernah tahu siapa-siapa saja yang diangkat menjadi kekasih olehnya, seperti kakek tadi, atau malah justru para pengemis, atau orang yang kita nilai gila di jalanan, atau bahkan orang terdekat kita sendiri, atau justru orang yang sedang berada di hadapan Anda sekarang ini, atau ketika menonton video ini. Allahu a'lam. Pendapat ini diamini oleh banyak ulama, meski beberapa yang lain tidak menyepakatinya, atau sebab beberapa banyak wali ada yang justru amat jelas terlihat. Dalam kaitan dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mastur itu, pelajaran yang kita petik adalah supaya kita tidak gegabah dalam menilai orang, apalagi sembrono menista dan atau mencemooh orang lain. Jangan-jangan orang yang kita nista itu adalah justru kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi soal adalah suatu saat Allah berfirman sebagai hadits qudsi, "Barang siapa melukai kekasihku, maka aku akan balik memusuhinya." Diceritakan bahwa dulu, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, orang yang menyebut nama beliau tanpa berwudu langsung terputus kepalanya. Ini karena, seperti firman Allah kepada beliau, "Abdul Qadir, engkau mengagungkan asmaku, maka aku pun memuliakan namamu." Alhasil, apakah kita memang berniat menjadi musuhnya? Wallahu a'lam bisyawab. Semoga kita semua mendapat hikmah dari cerita ini.